Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yasir Arif, SPDI, salah satu guru di UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kusumajaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor peserta 1855520011562 dan nomor induk mahasiswa 2411110820. Pada hari ini Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kusumajaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, pada kelas 5 dengan materi senangnya berteman dengan metode pembelajaran PBL. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Allah. Sebelum kita belajar, sebelum Bapak absen, baca dulu bareng-bareng untuk pengalaman setelah ini. Baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Sudah bisa baca Al-Quran semua ya? Sudah rapi semua? Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu Syahrul Munir, Akila, Laura, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Sudah siap untuk belajar? Baik. Untuk pelajaran kita kali ini, ya, kita akan mempelajari bab 8 ya. Untuk pelajaran kita kali ini adalah senangnya berteman ya. Di antaranya nanti ada ukhuwah Islamnya,
ada ukhuwah watoniyah dan ada ukhuwah insaniyah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dan macam-macam persaudaraan dalam Islam. Ya. Jadi, apa tadi pelajaran kita tadi? Peserta didik mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dan macam-macam persaudaraan dalam Islam. Itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang buka bukunya, sudah dibuka halaman bab 8 sudah dibuka semua. Paham ya? Dibuka ya, sudah ya? Sudah dibuka semua. Kemudian di situ ada materi persaudaraan dalam Islam. Sekarang buka bukunya halaman 188 bab 8 ya, sudah ketemu? Silakan dibaca terlebih dahulu. Di situ ada materi ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan juga ada ukhuwah insaniyah. Silakan dibaca dulu, dipahami, dipelajari bagaimana kita berhubungan dengan sesama muslim, sesama manusia, ataupun sebangsa atau setanah air. Silakan dipelajari dulu. Sudah selesai? Ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, ada yang mau tanya? Ya? Bagaimana caranya agar sesama teman bisa saling rukun? Ada yang bisa jawab? Harus? Saling menghargai dan menghormati. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Ya, tidak boleh berantem. Jadi jawabannya itu Rul ya. Nanti kita jawab lagi. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada? Tidak ada. Terus ada lagi yang mau tanya? Ya. Nah, ini berarti ukhuwah insya. Bagaimana kalau kita ikut Natalan? Ada yang bisa menjawab? Ya? Tidak boleh karena berbeda agama. Ada lagi? Hah? Boleh. Kenapa alasannya boleh? Hah? Alasannya apa? Harus tahu alasannya apa ketika kita boleh ikut Natalan. Alasannya apa? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Gak apa-apa ya. Tapi yang satu gak boleh karena beda agama. Terus yang kedua sama-sama boleh karena sama-sama manusia. Terus ada lagi yang menjawab? Sudah. Bagaimana kalau kita Natalan? Tadi ada yang boleh, ada yang tidak. Nanti kita bahas. Ada lagi yang mau bertanya? Ya? Bagaimana caranya agar Allah sayang sama kita? Bagaimana caranya agar Allah sayang
sama kita. Ada yang bisa menjawab? Yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iya, kita harus beribadah kepada Allah. Orang kita diciptakan hanya untuk beribadah, ya kita harus beribadah. Ada lagi? Ngaji. Ya ngaji, ya harus ngaji juga. Terus ada lagi? Ngaji, beribadah. Terus apa lagi? Tidak boleh nakal. Terus tidak boleh saling menghina. Ada lagi? Ayo. Ya. Jangan tegang. Ya. Jangan takut salah. Namanya kita belajar, maka kita tidak boleh takut salah. Salah itu wajar. Ya, salah itu wajar. Ketika ada teman yang bertanya, kalian harus berupaya untuk menjawab. Salah nggak masalah karena kita masih proses belajar. Kalau kalian sudah pinter, ya berarti kan sudah nggak sekolah di SD lagi, sudah kuliah atau sudah bahkan tidak kelelek karena sudah pinter. Karena kita masih kurang pinter, maka kita harus belajar. Kalau belajar jangan takut salah. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya, persaudaraan dalam Islam itu, ini nanti akan ada jawaban dari Bapak ya. Ya. Yang pertama ukhuwah Islamiyah tadi, ya, yang ditanyakan tadi sama siapa tadi? Itu ya, itu ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kalau kita bermain sama orang Islam? Ya, kalau kita main sama orang itu sama orang Islam, kita saling kita berhubungan dengan sama-sama orang Islam, berarti itu adalah ukhuwah Islamiyah karena satu agamanya sama-sama Islam. Nah, kalau kita sama-sama Islam itu termasuk ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah apa ukhuwah watoniyah? Tempat kelahiran. Watoniyah adalah waton artinya tanah air atau tempat kelahiran atau tempat darah atau kampung halaman. Jadi ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan berdasarkan satu bangsa, seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara sebangsa Indonesia. Yang dinamakan ukhuwah watoniyah, ya, kita merupakan persaudaraan yang didasari dengan sebangsa. Dalam satu bangsa Indonesia ini ada yang sukunya Sunda, ada yang Jawa, ada yang Lampung, ada yang Palembang, berbagai macam suku, tetapi kita tetap hidup rukun. Terus beragama, agamanya macam-macam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, tetapi kita tetap hidup rukun, kita tetap menjaga hubungan dengan baik. Ya, terus ada adat istiadat, adatnya berbeda-beda. Adat Lampung seperti apa, adat Jawa seperti apa, atau kita tidak membedakan suku, adat, agama ataupun ras, ya. Karena yang kita pandang adalah ukhuwah watoniyah adalah kita sebangsa setanah air. Terus ukhuwah insaniyah. Apa ukhuwah insaniyah? Persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat agama, suku, bangsa, dan golongan, tetapi sebagai umat manusia. Agamanya apa? Kita tidak pernah mempermasalahkan.
sukunya apa, kita tidak pernah mempermasalahkan. Bangsanya mana, bangsa apa, luar negeri sana, bangsa Yahudi, bangsa apa, kita tidak mempermasalahkan. Golongannya apa? Golongannya mau pejabat, mau petani, mau pedagang, golongannya tetap tidak dipermasalahkan. Terus, tetapi sebagai umat manusia kita harus hidup saling rukun tanpa membeda-bedakan. Kamu agamanya Kristen jangan campur, tetapi tidak, karena kita manusia sama-sama ciptaan Allah, maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Jangan dilihat karena agamanya, karena sukunya terus kita menghindar, jangan, ya, tidak boleh. Nah, artinya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, kita untuk menjaga kerukunan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita harus mempunyai dasar itu, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita hidup sesama seorang Muslim, bagaimana kita hidup dengan yang non Muslim, ya. Terus bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. Kalau sama orang Kristen, ya kita boleh bergaul, boleh kita berhubungan sebatas makhluk sosial tadi, tetapi di situ harus ada batasan. Batasannya apa? Lakum dinukum waliyatin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Boleh kita main sama orang Kristen, tetapi hanya sebatas urusan duniawi. Kalau urusan ukhrawi, urusan agama, kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau ikut Natalan, ya jangan kita niatnya ikut Natal, ya kita silaturahim atau kita main ke tempat teman yang kebetulan agamanya Kristen. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita sudah ikut mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan lain selain Allah, itu yang tidak boleh, ya. Karena Tuhan, kalau menurut umat Islam, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita bermain dengan orang yang mungkin lebih miskin, mungkin lebih kecil dari kita. Ya, kita harus tetap menjaga karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, yaitu ukhuwah insaniyah. Paham? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah jelas? Jelas ya? Coba diperhatikan lagi, kira-kira mana yang belum paham? Yang belum paham di mana? Boleh ditanyakan. Sudah paham semua ya? Sekarang giliran Bapak yang mau tanya. Ya, kalau tadi kalian suruh tanya nggak mau tanya, sekarang saya yang mau bertanya. Apakah kalian memperhatikan atau tidak? Ya. Tadi Bapak ngomong tanya, saya tanya. Sekarang saya tanya. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ya? Sesama agama atau sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan atau menjalin hubungan atau ukhuwah Islamiyah itu adalah karena didasarkan dengan sama-sama seorang muslim. Terus ukhuwah watoniyah, ya, satu bangsa, satu tanah air, itu namanya ukhuwah watoniyah, tanah air, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Yang penting kita orang Indonesia, ya harus bersatu tanpa membeda-bedakan agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Paham semua ya? Paham? Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya. Nggak ada yang tanya?
Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, berarti kalian sudah paham, sudah masuk dengan pelajaran hari ini. Nah, dalam materi kita itu kan berkaitan dengan satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial. Pertanyaannya, apakah makhluk sosial itu, Sarul? Makhluk yang saling membutuhkan. Makhluk yang tidak bisa sendiri. Ada lagi? Tadi ada makhluk yang saling membutuhkan, manusia yang makhluk yang tidak bisa sendirian. Nah, betul. Jadi yang namanya makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Maka kita perlu tahu ukhuwah Islamiyah itu seperti apa, ukhuwah watoniyah itu seperti apa. Ya, itu yang akan kita bahas. Artinya hari ini kita belajar tentang ukhuwah atau hubungan atau bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, apakah itu Islamiyah ya atau watoniyah. Paham ya? Tadi sudah paham semua ya? Tadi dari penjelasan tadi ya yang Bapak sampaikan, dari penjelasan dari awal sampai sekarang ini ya, sampai sekarang ini, maka coba kalian tulis yang kalian yang penting-penting ya, belajar resum atau merangkum ya, ditulis. Jadi nanti kalau ini ternyata penting, ukhuwah Islamiyah itu apa, ukhuwah watoniyah itu apa, sekarang kalian tulis ya. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan ditulis. Buku tulisnya dikeluarkan, dirangkum ya, belajar ya. Jangan ditulis semua, yang dianggap penting saja, yang diambil yang poin-poinnya saja. Ayo, diambil poin-poinnya saja. Tadi ukhuwah Islamiyah itu apa, ukhuwah watoniyah itu apa, ukhuwah insaniyah itu apa. Ambil poin-poin pentingnya saja. Jangan ditulis semua. Kalau ditulis semua itu namanya bukan meresum atau merangkum, tetapi mindah catatan ke kalian. Tulisannya harus yang bagus, sudah kelas 5, tidak boleh asal. Nanti hanya asal, kelas 5 tidak bisa dibaca tulisannya. Ya, diambil poin-poin pentingnya aja.
Di rumah belajar ya? Belajar ya? Belajar apa? Belajar pelajaran sekolah apa belajar bikin TikTok? Jangan banyak main HP ya. Kalau main HP belajar, kan Bapak sudah mengajari. Gunakan HP kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, hindari. Selesai semua? Kalau sudah selesai semua, hal-hal yang penting, poin-poinnya sudah dicatat. Kesimpulannya, persaudaraan dalam Islam yang pertama, ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama walaupun tidak seagama atau sesuku. Jadi ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama. Contoh, kita tinggal di Indonesia, ya, banyak kan? Suku kita banyak kan? Ada yang dari Aceh sampai ke Papua itu ada Jawa, ada Sunda, ada Palembang, ada Lampung. Itu berbeda-beda suku, ya. Terus agamanya pun beda. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Konghucu, termasuk kita umat Islam itu kan beda-beda. Tetapi kita hidup dalam negara yang sama, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita sudah seharusnya menjaga ukhuwah watoniyah agar jangan sampai kita berselisih, tidak ada ribut, tidak ada bertengkar, pertikaian karena berbeda suku, itu tidak ada kalau kita mau menjaga ukhuwah watoniyah. Yang kedua, berteman baik dengan orang yang berbeda agama adalah anjuran Rasulullah. Ya, jadi walaupun agamanya beda, sukunya beda, tetapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, walaupun agamanya beda, walaupun sukunya beda, kita jangan sampai memandang rendah satu sama lain. Terus yang ketiga, sikap berteman yang baik adalah tidak membedakan teman.
karena agama saling tolong menolong, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama. Ya, jadi kita harus menghormati agama lain dengan tidak memaksa. Kamu orang Kristen, pokoknya kamu harus ikut agama Islam, itu tidak boleh. Ya silakan beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kita sebagai umat Islam, orang Muslim, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, Pak, katanya kita harus main sama orang Kristen. Iya. Tetapi kalau untuk urusan agama kita tidak boleh. Kita ikut ke gereja ya tidak boleh. Ikut ke pura tidak boleh. Tetapi jangan sampai kita melarang orang Kristen yang beribadah di gereja. Paham ya? Nah, terus akhlak yang baik dalam bergaul akan membuat orang lain menyukai pribadi kita. Kalau kita dengan orang Kristen kita tidak membenci, dengan orang Sunda kita tidak membenci, kita tetap baik kepada lain suku, kita baik terhadap lain agama, insya Allah orang lain akan senang dengan kita, sehingga apa yang menjadi kesulitan kita insya Allah orang lain mau membantu. Yang kelima, hikmah kita berteman tanpa membedakan agama adalah menghindari perpecahan, terus mempererat tali persaudaraan. Sehingga kalau kita bertoleransi orang Kristen ya silahkan ke gereja, kita tidak mengganggunya, maka kita sama saja mempererat tali persaudaraan sebatas makhluk sosial. Terus mempertegas keimanan. Nah, kalau kita sudah memandang bahwa ada agama lain, ya monggo silakan. Tetapi kita sebagai orang Islam, maka kita harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai banyak orang, seperti tadi kita pasti akan disenangi orang lain kalau akhlak kita bagus. Menjadikan kita pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Agamaku lebih baik, tidak. Ya, agamaku lebih baik, tidak. Ya. Itu artinya saling menghargai. Saya orang Jawa itu lebih baik, tidak. Ya, jangan sombong. Ya silakan. Walaupun agama kita yang paling benar, tetapi monggo silakan orang Islam orang Kristen tetap menjalankan ibadahnya orang Kristen. Kita orang Jawa jangan sampai kita merasa paling hebat sebagai ras terkuat, itu jangan sampai. Semua ya. Kalau sudah paham semua, mungkin untuk pelajaran kita kali ini ya tadi sudah banyak yang bisa. Untuk pelajaran kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Silahkan berkemas. Tetapi nanti sebelum kita pulang, terlebih dahulu dipimpin doa. Ya. Sebelum doa, kumpulkan buku cetaknya. Satu saja perwakilan yang depan. Yang depan, taruh kemari sana. Bapak cukupkan sekian. Sebelum pulang, Bapak pesan belajar di rumah, jangan sampai banyak main, tapi ya harus banyak belajar. Ngaji jangan lupa. Yang laki-laki hari Jumat harus tetap Jumatan. Jangan kebanyakan tidur kalau siang. Baik, untuk sebelum kita pulang, kita doa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekian kita akhiri dengan lafaz hamdalah.
Amin. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan dulu, yang pulang. Perempuan. Perempuan pulang dulu. Langsung pulang, jangan main ya. Jangan mampir-mampir ya. Ayo yang laki di belakangnya.